gitu. Setelah mereka mengalahkan United gitu. Banyak yang bilang bahwa Sevilla ini lagi Liga Europe mode on gitu. Liga Eropa mode on. Karena kan kita juga sama-sama tahu ya bahwa Sevilla ini udah kayak Real Madrid ya Liga Eropa gitu. Jadi rajanya Liga Eropa walaupun memang belum dua digit. Conte bilang dalam wawancara, kami tidak menganggap diri sebagai penyelamat bangsa. Lah coy, kok nggak gue bacanya itu kayak kok sombong banget gitu ya. Kayak apaan sih lu cuman main di Liga Eropa gitu, bukan Liga Champion. Kalau kita balik ke tahun lalu, Agustus Agustus 2019 itu nggak begitu diunggulkan coy. Jadi, kalau di bursa judi itu PSG sebenarnya favorit nomor 5 dan Bayern bahkan favorit nomor 8. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Halo semuanya, gue Evans di sini dan ya lu tau lah kalau misalnya gue yang buka berarti episode ini adalah episode monolog. Ya Rifki tidak bisa menemani gua dalam episode kali ini karena dia sedang sakit. Dia bilang dia batuk, pilek, tapi untungnya setelah dicek memang bukan COVID sih. Nah, bagaimanapun di kesempatan kali ini gue ingin menggunakan untuk memberikan pesan layanan masyarakat ya. Bahwa kalau kalian merasakan gejala-gejala seperti itu, batuk, pilek, eh, mungkin pusing, itu jangan ragu untuk cek aja ke dokter. Nggak perlu takut sih menurut gue karena eh, apa ya, semakin cepat ketahuan apa yang kalian derita gitu ya. Mungkin memang cuma batuk biasa gitu, tapi kan seenggaknya menjadi lebih baik ketika jelas gitu loh diketahui oleh dokter segala macam. Oke, eh, kita sudahi pesan layanan masyarakatnya dan kita langsung masuk ke episode spesial ini. Dan ini tentu bukan spesial karena gua sendiri, gua monolog gitu ya, bukan juga spesial karena Super Poker Podcast sudah mencapai 25 episode, kan, seperempat century lah istilahnya gitu kan. Tapi ini lebih kepada karena ini adalah podcast penutup musim 2019-2020 dengan final Liga Eropa dan Liga Champions sebagai sajian pamungkasnya. Kan memang ya kalau musim-musim normal tuh biasanya Agustus itu liga-liga top Eropa justru udah mulai kompetisi baru ya. Tapi kan ya akibat diganggu oleh pandemi COVID-19 yang super menyebalkan ini, jadinya kompetisi musim 2019-2020 baru bisa berakhir pada Agustus. Ya tapi bagaimanapun sih ya, menurut gua ini adalah akhir yang menurut gua patut dirayakan. Kenapa? Sebenarnya sih karena mengingat bahwa kompetisi-kompetisi ini kan sebenarnya hampir saja gagal rampung ya secara berjamaah gitu loh. Mereka mereka sempat sempat gitu kita merasakan ketidakpastian yang kebetulan juga episode itu adalah episode pertama gue monolog. Kalau lu pada mau dengerin lagi, jadi ketika itu kita masih nggak tahu apakah liga bisa jalan segala macam. Terus waktu itu posisinya Liverpool udah unggul jauh gitu misalnya di Premier League, tapi terus kan eh, menjadi bertanya ya secara matematis masih bisa kesusul nih gitu loh. Tapi pada akhirnya liga-liga kebanyakan kan memang berhasil merampungkan kompetisinya dengan negosiasi sana sini, dengan modifikasi sana sini, dan mereka berakhir secara new normal lah gitu mungkin. Ya walaupun memang nggak semua juga sih, masih ada Eredivisie dan Ligue 1 yang dihentikan tengah jalan. Oke, tanpa berlama-lama mending kita langsung bahas aja kompetisi yang pertama yang akan main lebih dahulu yaitu Liga Eropa. Nah tapi pertama-tama sih gue mau sombong dulu lah. Nggak seperti prediksi kebanyakan atau misalnya bukan misalnya sih atau spesifiknya prediksi Ardi dan Rifki di episode sebelumnya ini yang menjagokan United sama Inter di final, gue udah bilang kan kalau Sevilla yang bakal ke final. Ya memang gue fans United gitu. Dan di atas kertas pun United harusnya jadi favorit ketika lawan Sevilla. Ya gimana lah, secara budget aja gitu, budget tahunan, United itu 5 kali lipat lebih besar dari Sevilla. Tapi ya ini sepak bola gitu, ini olahraga. Tempat uang tidak serta-merta berarti segalanya kan. Itu yang buat kita cinta sama olahraga gitu, sama sepak bola. Dan lagi pula pun udah kelihatan kok sejak akhir-akhir Premier League dan lawan LASK, United itu punya kelemahan besar di kedalaman skuad. Dengan jadwal yang begitu padat, udah pasti sulit lah buat mereka melakukan rotasi dan ujung-ujungnya Solskjaer terpaksa memforsir pemain yang itu aja.
gitu kan. Dan menurut gua puncaknya ya kekalahan dari Sevilla kemarin gitu. Tapi terus memangnya Sevilla nggak padat? Ya, ya padat juga gitu. Tapi penting diingat bahwa Sevilla itu punya waktu istirahat dan persiapan ekstra sepekan dibanding United. La Liga berakhir 19 Juli, sedangkan Premier League 26 Juli. Tapi menurut gua itu yang nggak bisa juga dijadikan alasan ya. Karena Sevilla secara permainan memang jauh lebih baik ketimbang United gitu. Eh, Sebenarnya eh, permainan Sevilla yang bagus gitu tuh udah kelihatan kalau nonton ketika Sevilla menang dari Roma di babak 16 besar. Memang mungkin tidak apple to apple secara telak ya karena perbedaan format. Tapi bisa muncul gambaran bahwa Sevilla memang siap sepenuhnya untuk memenangi Liga Eropa karena mereka sih kalau buat gue ya. Sebelum melawan Roma itu, Sevilla juga udah nggak terkalahkan dalam 17 pertandingan. Mereka terakhir kalah dari Celta Vigo dengan skor 1-2 pada 9 Februari. Lama banget coy. Dan sekarang nih, kondisinya sekarang mereka tak terkalahkan dalam 20 laga secara beruntun. Memenangi 8 dari 9 laga terakhir yang merupakan rekor baru dalam sejarah klub. Gokil kan? Maka menurut gue, ya memang sangat pantas aja sih mereka tuh masuk final gitu. Dan satu-satu hal yang menarik gitu, setelah mereka mengalahkan United gitu, banyak yang bilang bahwa Sevilla ini lagi Liga Europe mode on gitu. Liga Eropa mode on. Karena kan kita juga sama-sama tahu ya bahwa Sevilla ini udah kayak Real Madrid ya Liga Eropa gitu, jadi rajanya Liga Eropa walaupun memang belum dua digit. Mereka itu kan udah ngoleksi 5 titel juara gitu ya, termasuk ketika dulu masih bernama Piala UEFA, yang terbanyak dan didapatkan hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Mereka itu udah ngoleksi 5 titel juara kan, dan itu didapetin cuma hanya dalam kurun waktu 10 tahun coy. Dari tahun 2006 sampai 2016. Dan ya alhasil gitu, nggak sedikit yang prediksi bahwa mereka akan kembali menjadi juara di musim ini. Bahkan kalau buka laman resminya Liga Eropa, website resminya gitu, mereka sampai nulis dalam sebuah judul artikel gitu kan, alasan kenapa Sevilla bakal memenangi Liga Eropa musim ini. Ditulisnya adalah karena Sevilla selalu memenangi Liga Eropa. Se- Menurut gue itu sebuah statement yang mm, bold, bold tapi berdasarkan fakta gitu. Karena kan gini-gini, sebelum kalian nyangka yang enggak gitu dan bikin thread thread teori konspirasi di Twitter gitu soal Liga Eropa anak emaskan Sevilla, ya gue perlu kasih tahu bahwa sebenarnya artikelnya ini tuh berimbang karena ada juga kok alasan Inter bakal menang, yakni karena kekompakan timnya, tim asuhan Antonio Conte yang nanti bakal gue bahas lebih lanjut, tenang aja. Yang pasti Sevilla ini memang belum pernah kalah di final Liga Eropa. Jadi menurut gue statement itu masuk akal lah. Nah, apakah ini cuma sebagai sugesti main games? Ya menurut gue sih ya bisa-bisa jadi aja ya gitu. Tapi yang jelas ini sugesti yang sangat positif buat Sevilla gitu. Mantan kiper mereka, kalau kalian pada ingat gitu, Andres Palop yang dulu ngebantu juara Piala UEFA pada musim 2005, 2006 dan 2006, 2007, yang di pertandingan terakhir itu nepis 3 penalti pas melawan Glasgow Rangers di final, bilang di Liga Eropa Sevilla selalu mampu mengalahkan klub-klub besar yang seharusnya bermain di Liga Champion. Tapi ketika beneran main di Liga Champion, mereka kurang berpengalaman dan terlalu respect tanpa punya keberanian. Gue sih secara pribadi suka dengan pendapatnya Palop. Melihat Sevilla bermain di Liga Eropa, ya setidaknya dalam tiga laga terakhir ya, itu memang sepertinya mereka main dengan penuh kenyamanan. Mereka seakan paham betul cara menggunakan kekuatan mereka untuk menghajar kelemahan lawan. Tampil dominan ketika melawan Roma, bermain sabar dan tangguh ketika melawan Rov dan United. Mereka seakan tuh apa ya, tahu hal-hal yang harus dilakukan untuk menang, gitu loh. Dan itu menurut gue kualitas yang memang eh, harus dimenangi oleh dimiliki oleh sebuah tim, terutama dalam format kompetisi knockout seperti Liga Eropa ini. Ya tapi ya, di luar mentalitas dan histori itu juga, Julian Lopetegui pelatihnya memang menurut gue beringas banget coy dari pinggir lapangan. Sevilla mainnya kompak, pergerakannya cepat dan dinamis. Dari 4-3-3 bisa berubah jadi 4-5-1 dalam waktu singkat ketika bertahan. Mereka nggak takut pressing tinggi karena juga pintar menjaga keutuhan formasi.
Dan salah satu pemain yang gue perhatiin banget sejak game lawan Roma itu adalah Sergio Reguilon. Overlapnya pinter, kalau dia maju tuh serangan Sevilla mendadak langsung ngeri banget. Apalagi kalau lagi serangan balik gitu ya, karena memang cepat gitu larinya. Dan ketika si Reguilon ini melakukan overlap, Sevilla masih ada Jules Koundé di jantung pertahanan. Jadi Reguilon tuh nggak takut lah gitu ninggalin posnya. Dan menurut gue ini keseimbangan ini terbentuk karena memang Sevilla punya tim yang kompeten. Tapi menurut gue sih yang jauh lebih pantas diomongin saat ini sebenarnya tuh Ever Banega coy. Pemain veteran ini benar-benar jadi general di tengahnya Sevilla. Energik, bisa ngatur tempo, berani main kotor. Dan yang menurut gue yang paling penting adalah dia ini pinter gitu dalam game management. Kayak misalnya pas di awal-awal babak kedua lawan United tuh yang United nyerang abis-abisan dan Bono Bono siapa panggil lagi mana ya? Bono tampil luar biasa di menjaga gawangnya gitu. Si Banega ini sengaja nyari pelanggaran pas dapet sentuhan dikit doang gitu. Ya tujuannya jelas untuk memutus intensitas serangan bertujuh United. Hal kayak gini loh yang menurut gue cuma bisa didapatkan dari pengalaman. Ya kalau untuk kasus Banega, pengalamannya jelas menjuarai Liga Eropa pada 2014-15 dan 2015-16 bersama Sevilla. Dan Banega bukan satu-satunya senior nih di skuad Sevilla. Ada juga Mister Sevilla-nya sendiri, Jesus Navas, yang menjadi bagian dari skuad juara Piala UEFA pada 2005, 2006 dan 2007. Bedanya kalau dulu si Navas ini main sebagai penyerang sayap, sekarang dia jadi back sayap. Di usia yang ke-34 tahun dan bahkan baru ulang tahun ya ke-35 pada November mendatang, si Navas ini udah menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah Sevilla. Makanya menurut gua detail juara Liga Eropa ketiga ini bakal menjadi penutup buku yang manis lah dalam karirnya dia dan juga karirnya dia sebagai pemain Sevilla gitu. Yang pertama tadi maksudnya karir sebagai pesepak bola, yang kedua adalah karir dia sebagai pemain Sevilla. Dan juga nih, jika berhasil juara, nama Navas itu akan tercatat dalam buku rekor sebagai pemain yang menangi dua final dengan jarak waktu terlama. Karena terakhir kali kan dia menang pada 2007 tuh. Artinya kalau dia menang lagi besok, 14 tahun, dia bakal memecahi rekor Ray Clemens yang rekornya itu 11 tahun. Jadi dia juara pertama bersama Liverpool dulu tahun 75-76 dan kemudian juara lagi bersama Tottenham pada tahun 83-84, musim 83-84. Bahkan sih in some sense ya, menurut gua kalau dilihat-lihat kemenangan misalnya Sevilla besok menang gitu ya, menurut gua kemenangannya bisa dibilang lebih historis dibanding kemenangan-kemenangan sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat tim-tim yang dikalahin Roma, United dan lalu di final adalah Inter, semuanya itu klub ternama yang secara popularitas di atas Sevilla, yang secara pamor tuh mereka nih tim-tim ini nih harusnya memang berada di Liga Champions gitu lah. Dan apakah jika mereka berhasil menjuari Liga Eropa edisi kali ini, seperti kata Palop ya gitu, mereka akan mampu membuat lompatan Liga Champions musim depan. Karena kan ya secara ya gimana pun kan Sevilla juga udah mengamankan tempat ya setelah finish di peringkat 4 La Liga gitu. Menurut gue patut banget kita tunggu sih. Yang pasti Lopetegui sendiri merasa yang terpenting adalah masa kini. Histori Sevilla dan Liga Eropa itu menurut dia tuh bukan keuntungan lah di laga final besok. Menurut dia yang penting tuh pemain-pemainnya adalah konsentrasi aja gitu. Lo senang gitu, bukan senang bersyukur mungkin ya bersyukur dapat kesempatan untuk merebutkan trofi Liga Eropa melawan tim penuh sejarah seperti Inter Milan. Ada hal menarik sih tentang pertemuan antara kedua klub ini besok. Jadi kalau dihitung sejak musim 71-72 yang artinya awal dari Piala UEFA, Sevilla dan Inter ini adalah dua klub tersukses di kompetisi. Sevilla 5 trofi, Inter 3 trofi. Sekaligus menjadi klub yang paling sering masuk final. Sevilla 6 kali, Inter 5 kali. Ini udah termasuk yang besok ya. Tetapi walaupun mereka ini dua-dua sama-sama raja lah gitu ya, mereka ini belum pernah ketemu. Jadi besok tuh pertemuan pertama mereka. Dan ini bukan hanya berlaku di ajang Liga Eropa.
melainkan juga di seluruh kompetisi UEFA. Menurut gue agak agak lucu sih, dan tapi ya jadinya pertemuan besok menjadi pertemuan yang sangat historis. Ya Sevilla mungkin boleh lah ya sedikit merasa diunggulkan gitu kan, karena sebagai tim tersukses di kompetisi dan yang orang bilang a different beast lah gitu kan. Tapi bukan berarti Inter asuhannya Conte ini tidak memiliki kisahnya sendiri. Jadi setelah menang telak 0-5 gitu dari Shakhtar Donetsk di Sevilla, di semifinal, Conte bilang dalam wawancara, kami tidak menganggap diri sebagai penyelamat bangsa. Lah coy, kok nggak, gue bacanya itu kayak kok sombong banget gitu ya. Kayak apaan sih lu cuman main di Liga Eropa gitu, bukan Liga Champion. Ngapa udah bawa-bawa bangsa gitu kan. Ya tapi memang berhubung Juventus tersingkir di babak 16 besar Liga Champions dan Inter menjadi tim Italia pertama yang menembus kompetisi antar klub Eropa dalam 3 tahun terakhir, ya mungkin narasi ini ya masih bisa lah gitu diterima, apalagi apalagi jika kita mau sedikit melihat sejarah. Jadi Serie A dan Liga Eropa atau dulu Piala UEFA itu punya ikatan kuat banget, terutama di akhir 80-an hingga akhir 90-an. Jadi dari tahun 1989 hingga 99, trofi ini 8 kali dimenangi klub Italia, coy. Sempat gitu ya, 4 final itu All Italians final, dan hanya satu kali dalam dalam 10 tahun itu final yang gak ada wakil Italianya, yakni pada musim 95-96 yang mempertemukan Bayern dan Bordeaux. Sumpah, masalahnya ketika itu kan gue juga masih kecil ya, belum belum paham bola banget gitu, jadi nggak ngeh. Tapi gue sih nggak bayangin selama satu dekade itu orang-orang Italia tuh nganggap kompetisi ini tuh kayak 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 piala kemerdekaan. Eh, bukan. Kayak piala Mas Bang Yos lah gitu. Ya memang kompetisinya sebenarnya buat klub negara itu, tapi ngundang ngundang klub negara lain sebagai tamu. Ya udah, pialanya sebenarnya kayak udah hak milik aja gitu kan. Tapi ya sesekali dipinjemin lah ke tetangga gitu kalau lagi sial. Bener dah. Ya pokoknya intinya sih gini deh. Setelah ngelihat sejarah itu gitu, menurut gua milenial tuh udah ya jangan ngebandel deh tuh kalau dengar atau baca tentang riwayat Serie A yang pernah jadi liga terbaik di dunia kan. Lu pasti pernah dengar gitu. Kalau ada senior yang ngomong zaman saya dulu Liga Italia itu pusat sepak dunia, pemainnya keren-keren, ganteng-ganteng. Udah, jangan dilawan coy. Sungkem aja langsung. Karena memang faktanya ini Serie A merupakan satu-satunya liga yang pernah menang Grand Slam. Grand Slam sepak bola pada 1990. Mungkin sebenarnya memang gak ada istilah Grand Slam ya. Tapi ketika itu, dan mungkin Grand Slam juga nggak sama kayak di tenis gitu kan. Tapi ketika itu, Serie A tuh memenangi Liga Champions, AC Milan menangi Liga Champions gitu. Piala UEFA dimenangi Juventus, Cup Winners' Cup dimenangi Sampdoria. Semuanya dibabat habis. Memang kalau misalnya kita mau ngeliat juga ya, musim lalu All English Final di dua kompetisi gitu kan. Tapi karena kasusnya memang beda, ini tiga gitu ya, menurut gua eh, sama-sama spesial tapi ya beda aja lah gitu kan. Nah, memasuki abad ke-21 gitu, kita tahu sendiri gitu, Serie A berangsur-angsur kolaps sebagai sebuah liga. Mungkin karena udah sibuk kan tuh ngabur-ngaburin duit gitu, mecahin rekor transfer sana sini, bayar gaji tinggi, lupa bahwa banyak hal di luar lapangan yang juga perlu diurus, terutama infrastruktur. Sebelum krisis ekonomi global menghantam Italia pada 2007, klub-klub Italia itu udah sekarat secara keuangan, terutama yang Seven Sisters-nya mereka gitu. Beberapa dari Seven Sisters lah gitu. Tim-tim besarnya mereka, Parma dan Fiorentina kita tahu bangkrut gitu. Lazio juga hampir nasib serupa kan. Untung aja dibeli sama Claudio Lotito. Berdasarkan data seorang ekonom bernama Marco Bellinazzo, terungkap bahwa kerugian yang dilanda klub-klub Serie A hampir bertambah besar setiap tahunnya di awal milenium. Jadi mereka tuh tahun 2001 nih rugi 133 juta euro. 2002 dua kali lipat 279 juta euro. 2003 naik lagi jadi 535 juta euro.
Lalu pas di 2004 berkurang menjadi 452 juta euro. Eh krisis ini nih gitu ya, krisis yang melanda klub Serie A gitu. Sebagai perbandingan, di periode yang sama Premier League untung 750 juta euro. Jadi makanya jangan wajar gitu ketika sekarang kita melihat Premier League itu benar-benar sangat glamor gitu dibanding Serie A yang kesannya tua, lambat, ya yang nggak menarik aja gitu secara sports entertainment jauh kalau dibanding Premier League. Belum lagi ditambahkan kasus Calciopoli ya. Klub-klub Serie A tuh mulai kehilangan kredibilitas tuh di mata sponsor ketika itu. Dan juga kita tahu lah usia para oligarki pemilik klub kan pasti ada batasnya ya. Hmm, Moratti, terus Berlusconi gitu ya, ya nggak 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 akan abadi lah. Dan ketika para investor dari Timur Tengah gitu kan mulai menginvasi Eropa, peta kekuatan sepak bola berubah drastis. Mantan CEO-nya Milan, Adriano Galliani bahkan sampai bilang gitu bahwa Serie A ketika itu ya maksudnya ketika si investor Timur Tengah itu datang dan si City itu sempat ini kan hmm, nawar kakak kan. Galliani pernah bilang bahwa Serie A itu berubah dari dulunya fine dining menjadi pizzeria. Mungkin eh sama kayak makan di tempat yang lu wajib pakai kemeja, pakai sepatu gitu kan. Mungkin celananya juga harus celana bahan, gak boleh celana jeans. Jadi makan di Warmindo. Mungkin kurang lebih begitulah ya. Walaupun eh, harus disclaimer bahwa saya sangat suka dengan Warmindo yang murah dan nyaman itu dan makanannya juga enak. Nah, jika kembali ke era 90-an tersebut, ya mungkin eh, nggak terbayang gitu bahwa klub Serie A harus menunggu hingga lebih dari 2 dekade untuk bisa kembali ke final Liga Eropa. Dan ya gimana ya, anggapannya mungkin kayak suratan takdir ya gitu kan. Inter, klub Italia tersukses di kompetisi yang mendapat kehormatan mewakili mereka. Mendapat kehormatan dan tanda kutip, tenang aja Juventini, Milanisti, tanda kutipku itu. Nah, bagi Conte pribadi ya, ajang ini juga punya romantikanya sendiri. Piala UEFA itu titel juara pertama yang didapatkan Conte sebagai seorang pesepak bola pro. Ketika itu Juventus menang agregat 6-1. Jadi finalnya itu eh, masih digelar 2 leg kan waktu itu. Dia menang 6-1 atas Dortmund dan bukan intermezzo. Fun facts. Ketika pertandingan itu di leg keduanya Conte tuh nggak bisa main dan alih-alih duduk di tribun spesial gitu dia malah join ke ultrasnya Juve. Nah, sebagai manajer, laga besok ini juga bakal menjadi final kejuaraan kontinental pertama Conte. Capaian terbaik sebelumnya adalah mencapai semifinal Liga Eropa 2013-14 bersama Juventus. Dan cara cara si Conte ngebawa Inter lolos sekarang itu juga bukan main-main. Dengan kemenangan 5-0 atas Shakhtar, berarti Inter tuh menjadi klub Italia dengan selisih kemenangan terbesar di semifinal kejuaraan Eropa sejak Milannya Arrigo Sacchi ngebantai Madrid 31 tahun lalu. Menurut gue ya hmm, bagaimanapun baru bisa dibilang sensasional ketika juara sih. Tapi pencapaiannya hingga saat ini, detik ini, gitu, ketika ini direkam, menurut gue tetap nggak bisa dipandang sebelah mata, tetap harus diapresiasi. Kenapa? Karena kalau kalian ingat tuh sempat ada keraguan besar loh sebenarnya terhadap Conte, terutama setelah Inter terjebak ke Liga Champions secara menyakitkan ya. Jadi kan mereka awalnya Liga Champions tuh, di paruh pertama dominasi tuh lawan Barca juga menang segala macem. Tapi sih paruh kedua memble. Ya udah deh, finishnya di peringkat 3, gagal lolos ke 16 besar. Bye bye. Langsung main di Liga Malam Jumat. Nah, tapi kan terlepas juga ya dari beberapa kali kepleset di Serie A pasca restart yang menyebabkan Inter harus puas gitu kan melihat Juve merebut Scudetto 9 kali berturut-turut. Conte menurut gue sebenarnya melakukan pekerjaan istimewa sih di musim pertamanya bersama Inter. Dan hal itu makin makin kelihatan jelas di 3 pertandingan Liga Eropa yang udah mereka jalanin terakhir ini. Permainannya dinamis dan seperti yang udah gue sebut di awal tadi kan yang di apa prediksinya bukan prediksi
tulisannya La Malas Liga Eropa, mereka main tuh kompak banget. Sebenarnya mungkin ya, mungkin tuh gue ngeliat ini kayak efek dari karakter Conte-nya sendiri. Kita tahu kan bahwa Conte itu pelatih yang memang berkarakter kuat gitu. Conte bahkan sempat mengkritik manajemen klub kan pas kemarin udah pasti kayak gagal juara abis lawan Atalanta. eh, dia kritik secara terbuka, dia nggak dapat dukungan yang dibutuhkan untuk menjadi Serie A. Memang kontroversi itu dikonfirmasi oleh CEO-nya Inter BP Marotta, udah dilupain lah gitu, udah kelar. Dan juga dibuktikan dengan presidennya yang sekarang tuh Steven Sang, itu udah keluar dari Cina. Bahkan untuk pertama kalinya ya dia keluar dari Cina sejak pandemi COVID dan hadir langsung di Merkurspiel Arena Düsseldorf menyaksikan kemenangan telak atas Shakhtar. Jadi menurut gue memang secara manajemennya tim pun eh, sudah membaik gitu. Ya membaik dalam dalam artian sesuai harapannya Conte. Kenapa? Karena Conte pun paham. Dia kan pernah kerja di bawah Mister Nolitolnya si Andrea Agnelli. Dia tahu gitu betapa pentingnya kehadiran pemilik klub secara langsung gitu dalam operasional sehari-hari, walaupun mungkin tidak tidak sampai turun tangan banget gitu ya. Tapi kehadiran kehadiran pemilik itu penting gitu karena secara secara tidak langsung menjadi legitimasi gitu bagi si pelatih bahwa eh, Conte sebagai pelatih memiliki kebebasan yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Mungkin mungkin ada figur-figur lain kan yang ingin memberi pengaruh ke tim, memberikan saran atau memberikan masukan gitu. Tapi pada akhirnya memang harus pelatih yang memegang semuanya. Dan untuk pertandingan nanti sih kayaknya hampir dapat dipastikan ya, Conte bakal kembali menggunakan formasi 3-5-2 gitu dengan daftar pemain yang sama seperti dalam tiga laga sebelumnya. Dua gelandang dinamis, lalu ada di depan dua gelandang dinamis bermain di depan satu holding midfielder, pakai dua wingback gitu. Serangan dibangun perlahan dari belakang, sabar, menunggu celah, lalu mengirimkan bola langsung kepada para striker, terutama udah pasti bintangnya Romelu Lukaku. Bener sih jujur menurut gua nggak sia-sia banget gitu Inter memecahin rekor transfer klub dengan ngebayar 66 total 66 juta pound sterling ke United. Lukaku sekarang udah mencetak 33 gol di seluruh kompetisi. Gede banget potensinya dia untuk menyamai atau bahkan memecahkan capaian penyerang legendaris Brasil Ronaldo. Jadi Ronaldo itu di musim perdananya bersama Inter tahun 97-98 dia nyetak 34 gol. Lukaku sekarang musim perdananya 33 gol, satu gol lagi. Dan mau tahu hal yang lebih istimewa, gol terakhirnya si Ronaldo gitu pada musim 97-98 dicetak kala Inter membantu mengalahkan Lazio di final Piala UEFA. Bayangin kalau kejadian juga besok itu menurut gue ya, lu mau nyebut coincidence juga ajaib menurut gue. Dan kita kan juga kita sebenarnya sama-sama tahu kan gitu bahwa Lukaku ini sebenarnya memang udah striker buas gitu. Tetapi di Inter ini dia jauh lebih beringas ketimbang di MU. Kenapa? Menurut gue sih salah satu alasan utamanya karena memang gaya mainnya cocok dengan taktik 3-5-2 Conte. Jadi ini semasa semasa di United gitu. Lukaku tuh tercatat pernah main di tiga posisi, bukan tiga posisi kayak tiga sistem lah. Satu striker tunggal yang paling banyak 55 menit 55% menit bermain. Lalu sebagai satu dari dua striker gitu duet 21% menit bermain. Dan terakhir satu dari Trisula 24% menit bermain. Tapi di Inter sejauh ini karena memang Conte-nya juga tipikal pelatih yang jarang otak-atik taktik, 90% menit bermainnya Lukaku dijalani sebagai duet. Gak banyak perubahan gitu. Yang akhirnya membuat Lukaku jauh lebih cepat beradaptasi dengan permainannya, tahu apa yang harus ia lakukan, tahu tugasnya apa, tahu bagaimana cara membantu temannya kan. Dan apalagi kita tahu juga pasangannya itu Lautaro Martinez yang gak kalah berbahaya. Si duet dijuluki Lula ini nih udah nyetak 54 gol di seluruh kompetisi musim ini. Dan mungkin selain Lukaku besok, Martinez juga punya motivasi sendiri. Kenapa? Karena sehari setelah final, Martinez bakal ulang tahun ke-23. Ya kan kayak asik banget coy kalau misalnya dia tip lilin gitu kan. Lilinnya dipasang di trofi, ditempel. Ya, mantap pasti. Dan itu bakal jadi trofi pertama dia sepanjang karir dia, karir profesional. Nah,
terlepas dari dua pemain ini, dua striker ini, squad Inter secara keseluruhan itu memang diisi pemain yang berpengalaman dan menurut gue bakal penting banget untuk pertandingan besok. Kita tahu Ashley Young pernah juara bareng MU, Victor Moses pernah juara bareng Chelsea, Diego Godin pernah juara bareng Atleti. Pengalaman-pengalaman ini yang eh, menurut gue bakal bisa sangat menentukan sih pertandingan besok, bisa menjadi pembeda bahkan mungkin. Kalau gue berani sedikit lebih ini ya tegas gitu. Dan kita tahu gitu di Inter juga masih ada barisan pemain-pemain yang setia kan, kayak Handanovic, Brozovic yang kayak dia udah ngabisin sumber hidup dia di Inter tapi nggak dapat dapat gelar juara gitu. Dan pasti kan motivasinya makin-makinan tuh. Ditambah lagi pemain-pemain muda yang berkualitas, haus prestasi seperti Barella, Bastoni. Jadi menurut gua kombinasi-kombinasi pemain ini tuh yang menjadikan Inter di bawah Conte sangat mengerikan. Apalagi Conte berhasil menguasai pemain-pemainnya. Gelas setengah bukan setengah kosong, tapi setengah terisi. Ada optimisme. Kenapa? Karena mereka telah merasakan kekecewaan gitu kan, tersingkir dari Liga Champions dan gagal juga menjuarai Serie A, sehingga kekecewaan itu dipakai untuk sejauh ini. Ya, kalau gue pribadi tetap berpikir bahwa Sevilla yang akan juara, tapi kita lihat aja ya. Conte sendiri tuh udah bilang gitu bahwa skuadnya sekarang kondisi mentalnya lah ya gitu. Melihat gelas itu bukan setengah kosong, tapi setengah terisi. Ada apa ya? Berarti ada harap, ada bukan harapan, ada optimisme, ada optimisme gitu. Yang berasal dari kekecewaan setelah tersingkir dari Liga Champion dan juga gagal menjuarai Serie A. Jadi kekecewaan itu tuh justru mendorong mereka untuk bisa melangkah sejauh ini. Ya, gua kalau secara pribadi tetap masih menjagokan Sevilla untuk keluar sebagai juara Liga Eropa. Tapi kita lihat aja. Nah itu tadi bahasan soal Liga Eropa. Sekarang kita langsung lanjut ke final Liga Champion yang mempertemukan dua klub ternama PSG dan Bayern Munchen. Nah soal match ini nih ya, gue ingat banget temen gue bilang kalau misalnya yang lolos bukan dua tim ini gitu, jadi alias Leipzig Lyon, Leipzig Bayern atau PSG Lyon yang ketemu di final, dia mending matiin TV dan tidur. Menurut gue kalau untuk penonton, gue nggak mau bilang awam sih, tapi penonton formal mungkin ya, netral netral penonton netral ya mungkin oke, masih masuk akal. Tapi sebenarnya tuh siapapun yang lolos itu bakal tetap menarik, gue yakin banget, karena sama-sama punya ceritanya unik gitu masing-masingnya. Yang satu gitu lebih Lyon, duel underdogs kan. Kapan terakhir kali dua underdogs ketemu di final? Porto Monaco 2004. Leipzig Bayern All German Finals, tapi All German Finalsnya bukan Der Klassiker, Leipzig. Ya walaupun dari gitu eh, Leipzig kita tahu sendiri di Jerman dibenci. Lu bayangin deh, eh, biasanya kan tim yang paling sukses di negaranya itu adalah tim yang paling arogan, paling dibenci gitu. Kayak misalnya Juve gitu. Mungkin eh, orang-orang Italia gitu kan, klub-klub Italia lebih milih siapapun kecuali Juve. Sama kayak misalnya United lah, United pas ini sebelum Liverpool bangkit ya. Anything but United kan tulisannya. Bukan tulisannya, apa slogannya Abu, Anything but United. Lalu kalau misalnya Lyon, ya All Frank Finals yang belum pernah kejadian sekalipun. Itu sejarah baru All Frank Finals tuh. PSG sama Lyon sama-sama terakhir sebelum PSG ini lolos ke final, pencapaian mereka terbaik ya semifinal. Bagaimanapun ya, sebelum semifinal dimulai, memang pasti, maksud gue bukan pasti lah, gue bisa memahami gitu bahwa pertemuan Bayern sama PSG ini yang paling dinanti sama kebanyakan orang. Ya gimana, dua-duanya tim gede gitu kan. Bayern kita tahu sendiri salah satu rajanya Eropa, PSG tim yang ngebet banget main juara Eropa gitu kan. Menarik ya nih, pertemuan dua tim di final ini sebenarnya kalau kita balik ke tahun lalu Agustus Agustus 2019 itu nggak begitu diunggulkan coy. Jadi, kalau di bursa judi itu PSG sebenarnya favorit nomor 5 dan Bayern bahkan favorit nomor 8. Tapi ya disinilah kita sekarang dan kita nikmati saja. Kita mulai ngebahas tim yang menciptakan sejarah terlebih dahulu. Harus gue ucapkan selamat kepada PSG ya,
setelah menghabiskan 1,3 miliar euro gitu kan, 22,7 triliun rupiah dalam 9 musim terakhir doang, akhirnya lolos juga ke final Liga Champion. Final Liga Champion pertama sepanjang sejarah klub. Sebelumnya, seperti yang gue bilang tadi, pencapaian terbaiknya adalah menembus semifinal. Itu kejadian pada tahun 1995. Eh, gue cukup yakin sih ya, kalau gue itu sama seperti kebanyakan dari kalian. Pengennya itu Atalanta yang menang di perempat final. Ya memang selain karena Atalanta memang underdog yang menurut gue menawan banget ya gitu ya, di bawah si, aduh gue lupa lagi nama pelatih ya. Gila begini malah lupa. Itulah, kita sama-sama tahu gitu kan bahwa PSG ini juga kayak punya kutukan di perempat final. Jadi selain memang si Atalantanya sendiri ini udah menarik banget, PSG ini memang kayak sengaja, selama ini sengaja kayak minta gitu, minta diejek. Kayak punya kutukan kan mereka di perempat final. Temporadanya Barca lah, lalu kalah secara konyol lah di Parc des Princes, di Parc des Princes. Konyol-konyol lah menurut gua. Sebagai non PSG, gue sih memang gak perlu munafik gitu, akuin aja. Lucu kalau ngeliat PSG gagal tuh rasanya lucu, seneng. Bahkan kan hingga menit-menit terakhir perempat final pun kayaknya itu bakal Atalanta yang lolos gitu. Namun ya akhirnya Marquinhos dan Choupo-Moting tampil sebagai penyelamatnya PSG. Dan yang menarik gitu kemudian, performa super berbeda ditampilkan oleh PSG ketika tampil di semifinal. Kayak mistis, bukan mistis sih, ya mungkin gak mistis sih, kayak secara mentality gitu. Mereka kayak udah lepas banget bebannya, anjir, gue lepas dari kutukan perempat final. Lalu di semifinal tampil bebas, tampil tanpa beban, tampil dengan penuh kepercayaan diri gitu. Mereka mainnya brilian banget gitu dalam kemenangan yang menurut gue super super nyaman pas lawan Leipzig. Tapi tanpa tanpa urusan soal yang mentalitas begitu segala macam ya, menurut gue fakta bahwa mereka menurunkan trio Mbappe, Neymar, Di Maria aja itu sebenarnya udah cukup sahih bahwa mereka memang pantas mengalahkan Leipzig secara nyaman dan lolos ke final. Ini trio terbaik mereka, dan laga lawan Leipzig kemarin itu adalah laga kedua tiga orang ini main bersama-sama di Liga Champions musim ini. Ketika lawan Atalanta kan kita tahu Mbappe nggak bisa turun dari menit pertama ya karena masih baru pulih cedera, jadi tampil sebagai pengganti. Sedangkan Di Maria sendiri eh, jadi kaponya pemain-pemain PSG yang nggak main di tribun. Heboh banget pas Choupo-Moting kita gol kemenangan. Menurut gua di antara mereka bertiga ya dan plus Icardi gitu, yang patut diapresiasi, paling pantas mendapatkan pengakuan gitu dan pujian, Neymar. Memang Mbappe ketika lawan Atalanta masuk langsung ngubah situasi gitu. Di Maria juga kita tahu sempat cupu pas di MU tapi bangkit di PSG. Tapi Neymar ini kan sebelum sekarang lebih sering jadi bahan olok-olokan. Dan di Liga Champion edisi kali ini gitu ya, dia membuktikan bahwa dia ini sudah menjadi sosok yang jauh lebih dewasa. Lebih tepatnya bahkan menjadi pemimpin di PSG itu. Karena ini tuh udah kelihatan sebenarnya bukan bukan pas tiga pertandingan ini doang ya. Jadi pas dia mimpin PSG membalikan ketertinggalan agregat dari Dortmund di babak 16 besar, itu juga udah kelihatan. Pas lawan Atalanta, eh, dia harus nunggu Mbappe masuk dulu tuh, baru mainannya ngalir gitu. Tapi menurut gue dia memang sentralnya PSG dan semua pemain PSG percaya sama dia. Sejauh ini dia belum nyetak gol nih di babak ini. Maksudnya di dua pertandingan terakhir gitu ya. Dan buang-buang peluang karena sebenarnya peluang dia banyak. Tetapi kelihatan jelas lah bahwa Neymar ini udah mampu menjadi pembeda gitu di skuad PSG. Bahkan dengan satu sentuhan tumis sederhana aja kan, sederhana tapi yang rumit, itu bisa berbuah gol gitu, berbuah assist untuk Di Maria di semifinal. Menurut gue sih udah jelas lah ya kalau pemain Neymar ini nih dikagumi gitu oleh banyak orang. Tapi eh, laga besok, final Liga Champions besok itu merupakan kesempatan emas
buat Neymar untuk dicintai. Setidaknya oleh para supporter PSG yang udah berharap banyak ketika Neymar menjadi pemain termahal dunia. Kan memang Neymar didatangkan dengan satu misi, membawa PSG menjuarai Liga Champion dan besok adalah kesempatan emasnya. Nah, pendewasaan Neymar sih gue nggak proses pendewasaan Neymar ya sampai titik ini menurut gue nggak bisa eh, kita lepaskan dari peranan pentingnya Thomas Tuchel, Unai Emery, gitu, Laurent Blanc itu ya bahkan Carlo Ancelotti ya gitu gagal menyatukan tim-tim bertabur bintang ini. Sedangkan Tuchel melakukannya justru dengan hal yang menurut gue sedikit nyeleneh mungkin ya. Dia mempercayakan tanggung jawab kepemimpinan itu kepada Neymar. Selain memang kepada si Thiago Silva yang memang udah jadi kayak bapak kosnya PSG kan udah lama banget gitu. Dan sebenarnya kan memang Neymar ini udah bukan rahasia lah gitu ya. Neymar tuh sosok yang disenangi oleh rekan satu timnya gitu. Dia jadi menjadi figur yang vital di setiap ruang ganti tim yang dia bela gitu kan kayak ya contohnya di Barca aja deh. Dia mau pindah ke PSG aja, Pique sampai nulis pesan pribadi di Twitter, Sekeda, he stays. Di di dunia sekarang menurut gua, ketika media sosial itu umumnya digunakan oleh public figure cuma pesepak bola untuk cuman yang sekadar formalitas, sekadar mencapaikan pesan sosial gitu, atau ya bercanda, bertanya jawab. Tapi ketika dia sudah eh, mengeluarkan sebuah statement yang menurut gua sangat tegas dan sangat bersifat personal, itu ya berarti memang Neymar pengaruhnya sebesar itu gitu. Dan kebersamaan si PSG ini memang secara skala skuad itu semakin terbangun kokoh setelah makan bersama-sama di sebuah restoran di Paris pasca lockdown. Jadi Verratti ngomong ke jurnalis gitu setelah dia menang lawan lawan Leipzig, cerita bahwa di restoran itu eh, mereka tuh saling ngobrol, semuanya hadir gitu. Dan mereka sama-sama bersepakat gitu bahwa mereka tuh ingin banget memenangi Liga Champions musim ini, gimana pun caranya. Semua pemain hadir, termasuk Neymar. Jadi menurut gue memang hal yang ditunjukkan PSG sebagai sebuah tim sejauh ini eh, bukan hal yang instan juga ya. Mungkin hampir sama dengan tadi yang siapa Conte gitu, Inter yang sudah kalah berkali-kali dan akhirnya termotivasi. Menurut gue sih kebersamaan yang terbangun di skuad PSG ini juga hampir sama kayak gitu. Mereka udah gagal berkali-kali, nembus tembok kena tembok berkali-kali. Akhirnya udah cukup. Kita harus sama-sama buktikan diri musim ini dan lihatlah hasilnya. Mereka berhasil lolos ke final Liga Champion. Eh, Gimana pun menurut gue penting untuk digarisbawahi ya. Bahwa ini tuh nggak berarti Neymar menjadi anak emas. Tuchel itu menunjukkan kepercayaan kepada seluruh anak asuhnya. Lu lihat aja ketika dia mainkan Leandro Paredes di semifinal sebagai starter. Karena biasanya Idrissa gue ya main di situ. Nah, dengan memegang Paredes itu, yang kebetulan juga tampil brilian, Neymar bisa bergerak bebas mencari ruang tanpa harus turun menjemput bola seperti yang dia lakukan ketika melawan Atalanta. Mbappe dan Di Maria juga terbantu oleh pergerakan dan kegemilangan Paredes dalam laga tersebut. Jadi menurut gue Tuchel ini kayak apa ya? Kayak tahu betul gitu. Apa sih yang dibutuhin sama tim gue? Memang Tuchel tuh punya histori ya sejak masih di Augsburg. Dia tuh dikenal sebagai pelatih yang mendetail. Bahkan kan eh, hal itu yang akhirnya membuat dia keluar dari Dortmund karena dianggap tidak 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 cocok lah gitu dengan pemain dengan manajemen karakternya tidak cocok. Ah, Tuchel itu di Dortmund dulu katanya pernah dalam sesi latihan gitu dia minta para pemain belakang back ya latihan itu main sambil megang bola tenis tangannya genggam bola tenis buat apa cuma buat ngilangin kebiasaan memegang baju lawan yang berpotensi jadi pelanggaran apalagi kalau di kotak penalti pemain lawan bisa juga jatuh aja gitu kan di penalti. Lalu si Tuchel itu tuh juga menutup jadi area sepak pojok gitu ditutup sama dia. Kenapa? Cuma biar pemainnya terbiasa bermain diagonal ke arah gawang. Menurut gue di level detail seperti ini
sangat jenius gitu. Dan seiring bertambahnya pengalaman, sepertinya Tuchel juga paham gitu bagaimana cara man management, dan hal itu terbukti nyata dari caranya dia mentransformasi PSG. Dan kehebatan PSG ini bukan hanya di lini depan doang ya. Tadi kan kita ngomong soal Neymar, Mbappe, Di Maria. Lini belakang PSG juga tampil apik, coy. Mereka mencetakkan 7 nirbobol dalam 10 pertandingan. Ya, tapi sialnya kemungkinan besar Keylor Navas bakal absen di pertandingan final. Dan ini menurut gue bisa menjadi faktor krusial yang paling membuat Tuchel pusing. Kenapa? Ya, jelas lah karena lawannya adalah Bayern asuhannya Hansi Flick yang udah cetak 42 gol dalam 10 pertandingan. Jujur, jujur. Ketika gue nulis bahan gitu ya, bingung mau ngomongin Bayern tuh. Mulai dari mana? Ini tim ini mainnya tuh keren banget gitu loh. Secara individu menonjol semua, secara tim apik banget. Main tuh ya percaya diri gitu. Tapi percaya dirinya juga bukan cuman yang sekedar eh, main apa ya? Bukan sekadar percaya diri gue bisa, tapi terus hasil di lapangannya gak ada. Hasil di lapangan itu udah dideliver oleh mereka menjadi nyata. Gue sampai sekarang masih mes nih bisa mereka tuh bisa ngalahin Barca 8-2. Messi, Messi kalah 8-2, ajaib. Messi setara sama Arsenal gimana? Ya pokoknya berarti memang gak salah lah ya. CEO Dortmund itu Hans Joachim Watzke, bacanya gimana ya? Ya dia lah pokoknya. Itu sampai rela mengakui bahwa skuad Bayern sekarang itu adalah skuad terbaik dalam sejarah klub. Sejarahnya Bayern gitu ya. Di titik ini, titik sekarang, Bayern itu memenangi 27 dari 28 laga di seluruh kompetisi. 19 laga terakhir menang semua secara beruntun, bro. Dalam perjalanan menuju final, dalam konteks Liga Champions doang nih ya, itu semua laga disapu bersih sama Bayern. Mereka menjadi tim pertama yang mampu menang 10 laga berturut-turut di Liga Champions. Sekaligus menjadi tim dengan rataan gol terbaik dalam satu musim Liga Champions. Dan ini bahkan dia nggak perlu nyetak gol pun di partai final, masih tetap sama statusnya. Sakit gue bilang. Dan yang ini lagi masih ada satu rekor yang bisa mereka percaya sebagai sebuah tim, yaitu tim dengan produktivitas tertinggi dalam satu musim Liga Champions. Jadi saat ini kan dia udah 42 gol tuh. Target rekor yang harus dipercayain adalah 45 milik Barca pada tahun yang dicetak oleh Barca pada tahun 99 2000. Dan eh, gue sih jujur aja ya, walaupun lawannya PSG, walaupun final gitu, gue sih kalau lu gue taruh duit gitu untuk melawan kemungkinan itu ya gue sih nggak berani gitu. Setelah ngeliat dia ngebantai eh Barca gitu, gue sih jujur aja nggak berani. Kayak pas setiap nyerang tuh minimal ya shoot off target dah kali. Nah, urusan mencetak gol gitu ya, jelas jelas sih jelas banget gitu kalau kita harus ngomongin Robert Lewandowski. Dengan koleksi 11 gol sejauh ini, Leo ini udah cuma tertinggal 2 gol dari rekor milik Cristiano Ronaldo sebagai top scorer dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Champions League. Dan kalau bisa nyetak hat-trick yang otomatis membantu Barca, Barca lagi, membantu Bayern menyamai rekor Barca, ia akan selevel dengan Raul Gonzalez sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Champions sepanjang masa. Ya, seandainya nggak bisa hat-trick, nggak bisa brace, nyetak satu gol juga oke lah. Hitung-hitung jadi pencapaian pribadinya Lewandowski kan, bisa nyetak gol di final Liga Champions. Karena terakhir kali dia tampil di final gitu, final Liga Champions tahun 2013, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dortmund kalah 1-2 dari Bayern. Mati dia sama duet Boateng Dante. Kalau dibanding PSG, Bayern ini memang punya beberapa nama yang sudah pengalaman lah, tapi di fase krusial semacam final kayak sekarang. Lewandowski, Alaba, Boateng, Muller, semuanya itu tampil di Wembley 7 tahun silam.
Dan menurut gue mereka semua ini wajib sih berterima kasih sama Hansi Flick. Kenapa? Karena ya kalau lu ingat gitu ketika si Flick ngambil eh, alih kursi pelatih Bayern dari Kovac, Bayern tuh auranya kayak The Fallen Giant coy. Udah bukan lagi kekuatan sayap apa, kayak udah basi loh, udah kadaluarsa, kayak udah butuh di recycle ulang. Dan riwayat Flick ini kan sebenarnya termasuk kategori mediocre ya sebagai pelatih gitu. Pengalaman terakhirnya sebagai pelatih kepala itu dia gagal gagal ngebawa Hoffenheim promosi ke Bundesliga tahun 2005. Lalu dia menghabiskan 8 tahun sebagai asisten Joachim Löw di timnas Jerman. Jadi cukup wajar banyak yang memandang Flick ini sebelah mata. Kayak ya cuma buat nambel bentar lah, besok gue beli yang lain gue ganti gitu. Ternyata bener-bener dibalikin situasinya semua cuma dalam hitungan bulan, ini nggak sampai satu musim. Dari 33 pertandingan dia menang 30, ditambah trofi Bundesliga sama DFB Pokal. Guardiola aja kagak sanggup. Ini kalau misalnya dia pemain muda gitu ya, ini levelnya udah ajaib banget ya kayak Mbappe. Di tangan Flick gitu. Setiap individu pemain mampu mengeluarkan kemampuan terbaik. Itu gue amazed banget. Alphonse Davies gitu kan dulu lihat tuh. Lari kencang banget, defense bagus, nyerang bagus. Sekarang baru umur berapa belas tahun diakui sebagai salah satu back terbaik dunia. Pemain Kanada. Kimmich, Goretzka. Oh, itu udah matang banget di lini tengah Jerman tuh. Jerman, Bayern. Tapi ya memang di Jerman juga, gue yakin. Itu dua-dua gelandang yang gak bakal tergantikan sih di timnas Jerman, si Kimmich sama Goretzka ini. Dan terakhir tentu saja Muller kembali mendapatkan tempat di skuad utama Bayern. Kan dulu ketika Bayern masih dilatih Kovac kan Muller dianggap sudah habis, hampir cabut bahkan. Jadi eh, memang mm, Muller ini tidak cukup gesit gitu dalam serangan balik. Juga menurut si Kovac, Muller ini nggak cukup cerdas dalam mengendalikan bola gitu kan di ruang-ruang sempit. Jadi Muller ini statusnya cuma jadi kayak pelapis darurat Lewandowski. Tapi ketika Flick ambil alih, Flick tahu bahwa sebenarnya Muller tuh belum habis loh. Bahwa dia sebenarnya masih bisa berperan besar loh. Tapi pola permainannya begini nih, yang kebetulan sesuai dengan rancangannya Flick. Pressingnya tinggi, temponya tinggi. Dan gak cuma itu gitu. Flick juga sadar bahwa dengan gua masih mengandalkan Muller di dalam lapangan, Muller pun bisa memberikan bukan sumbang sih, memberikan efek positif di luar lapangan karena kan dia memang juga sosok yang penting ya di ruang gantinya Bayern gitu. Dan sebenarnya kualitas ini loh, kualitas melihat hal-hal seperti ini yang banyak orang bilang menjadi eh, kelebihannya Flick. Jadi ada satu cerita gitu tentang Flick dan Piala Dunia 2014. eh, dan bukan sebelum lu berpikir bahwa ini bukan soal ia sama-sama ada di bangku cadangan gitu ketika tim yang dipegang sama dia ngebantai lawan gitu kan, jadi pasti Jerman dulu ngebantai Brasil lalu kemarin ngebantai Barca, bukan itu. Tapi ini tuh menjelang perempat final Piala Dunia 2014 melawan Prancis. Jadi ketika itu Joachim Löw memutuskan untuk mencadangkan Per Mertesacker. Nah, sebagai salah satu pemain paling berpengalaman di skuad, terus selalu tampil penuh di 4 laga sebelumnya, Mertesacker nggak terima dong, wajar. Gue jadi dia juga nggak terima, mungkin nanya kan, kayak ngerasa anjir kok lu nggak percaya sama gue gitu kan. Mertesacker protes, dia coba nanya, kenapa gue nggak main gitu ke lo? Lo nya diem doang, balik badan. Malah Flick yang maju, yang nggak jelasin ke Mertesacker. Otomatis gitu, jadi kayak lo nggak pakai bacot, nggak pakai apa, ditanya dia diem, kayak ya udah lu aja deh gitu. Dan Flick berhasil menjelaskan itu kepada Mertesacker. Mertesacker langsung bisa nerima, oh alasannya ini, oke oke oke, fine fine. Mertesacker tuh mendeskripsikan Flick sebagai sosok yang rendah hati. Dia nggak membatasi diri karena jabatan. Bahkan nggak si Flick itu katanya tuh nggak takut menunjukkan kekurangan di hadapan pemain. Menurut gue hal itu sih yang akhirnya membuat para pemain itu percaya sepenuhnya kepada Flick.
Karena mereka merasa Flick ini relatable gitu ke mereka. Pemain pun nggak takut menunjukkan kekurangan mereka, kelemahan mereka. Dan ujung-ujungnya yaitu, ya mungkin istilahnya kayak sayang gitu ya. Wah ini pelatih baik banget gitu, gue pengen memberikan yang terbaik lah. Kurang lebih begitulah situasinya. Bahkan Flick ini diyakini tuh sosok yang bertanggung jawab menyuruh lo untuk memuji para pemain cadangan atau pengganti. Dan menurut Mertesacker, alasan itu pula yang akhirnya membuat Jerman begitu padu dan keluar sebagai juara dunia di Maracana. Ya, Flick tuh paham betul lah karakter para pemainnya gitu. Jika di sesi latihan Bayern di bawah Kovac gitu, lebih pusat pada cara bertahan sebagai sebuah squad, Flick tuh justru menekankan hal-hal yang bisa dilakukan ketika menguasai bola, baik secara tim maupun individu. Jadi pemain itu disuruh cari tahu, nih kalau kita nguasain bola, enaknya gimana ya, baiknya gimana ya. Terbukti tuh, mereka menjadi tim dengan semangat menyerang sebagai pertahanan terbaiknya mereka. Kita lihat sendiri hasilnya. Udah kayak nggak ketahan. Ya tapi menurut gue Bayern nggak bisa jemawa. Karena taktik pressing tingginya mereka tuh masih sangat bisa dieksploitasi sih. Barca sama Lyon udah membuktikan, walaupun memang nggak sampai berujung bencana ya. Tapi ya hal ini sih yang menurut gue kemungkinan besar akan coba dimanfaatkan oleh para penyerang gesitnya PSG di laga final. Apalagi secara quality, ya mungkin PSG kan di atas dua tim itulah ya. Dalam artian Barca sendiri sekarang lagi caur, jadi lo nggak bisa nyamain dia sama PSG gitu. Walaupun tetap menurut gue Messi pemain terbaik dunia. Dan jika PSG juara, ini akan menjadi kado terindah bagi para supporternya. Karena sekaligus merayakan 50 tahun berdirinya klub dengan menyapu bersih seluruh trofi yang tersedia di di musim 2019-2020. Selain itu, PSG juga akan menjadi satu-satunya klub yang berhasil melakukan itu, sapu bersih. Jadi menurut gue, kalau mereka benar-benar berhasil juara besok sih, momennya pas banget lah. Pas banget sih buat mereka tuh bakal bangga banget gitu. Dan setelah itu supporter Marseille nggak bisa membanggakan diri sebagai satu-satunya klub Prancis yang pernah juara Liga Champions. Nah, adapun jika Bayern yang juara, mereka akan semakin mengukuhkan dominasinya sebagai salah satu klub terbaik dunia, menyamai rekor 6 trofi Liverpool sebagai klub tersukses ketiga di Liga Champions di belakang Madrid dan Milan. Ya, itulah eh, akhir dari episode spesial penutup musim 2019-2020. Kita lihat aja siapa yang nanti akan menang ya di dua dua turnamen ini gitu, dan akan bertemu di Piala Super Eropa nanti. Nah, kalau ibarat TV series nih, ini kan episode final season pertamanya Super Soccer Podcast ya gitu. Berarti mungkin kalau lu download gitu sebenarnya harusnya judulnya S01E25 gitu. Lumayan lah ya, 25 episode. Nah, tapi jangan khawatir, season 2 akan langsung tayang lagi pekan depan, bukan tahun depan. Dan jangan lupa, buat kalian yang ingin terus update dengan informasi-informasi terhangat dunia sepak bola, follow Mesos Super Soccer. Di IG ada, Twitter ada, FB juga ada. Tinggal pilih aja. Lalu buat kalian yang lagi nyari hiburan di masa jeda kompetisi top Eropa nih, merasa masih belum puas nonton pertandingan langsung kan, masih haus akan sepak bola gitu. Kalian bisa nonton Chinese Super League, UEFA Youth League sampai tur pramusim Dortmund di Mola TV. Cukup bayar dengan Rp12.500 saja. Bosan sama bola? Ya tenang aja. Ada juga WWE, World Superbike sampai film-film Hollywood. Semuanya ada di Mola TV. Oke? Gue Evans, signing out. Bye-bye.